Mbak Bule ini nyaranin, jangan ada orang Indonesia pergi ke Melbourne, karena dia yakin temennya orang Jogja kalau datang ke sana bisa mati. Padahal mah, cuman karena di Melbourne lagi musim dingin, kirain ada apa. Mbak Bule udah lama tinggal di Yogyakarta, begitu pulang langsung shock, di Melbourne dinginnya nggak kira-kira. Jadi guys, demi keselamatan ayo kita cancel dulu rencana mau liburan ke Australia, mending ke Cimahi aja, di sana mah anget. Hihihi. Setelah menghabiskan waktu liburan yang menyenangkan di Indonesia, seorang wisatawan asing akhirnya kembali ke negara asalnya yang sedang memasuki musim dingin. Selama berada di Indonesia, ia terbiasa dengan cuaca hangat, sinar matahari yang melimpah, dan suhu yang relatif nyaman hampir sepanjang tahun. Mas Bule ini kesel sama nenek moyangnya sendiri karena dulu pindah dari Indonesia ke Kanada. Akhirnya dia harus hidup di musim salju separah ini. Kalau orang Indonesia mimpi pengen lihat salju, buat dia salju itu mimpi buruk. Bikin badan gampang sakit karena kedinginan. Dan lucunya, kalau Mbak Bule ini udah kelamaan tinggal di Indonesia, jadi nggak kuat dingin. Dan ternyata, orang yang hidup di negara 4 musim itu sering kena depresi musiman. Namanya seasonal affective disorder. Memang beku iskal ini sungai ini dia. Jembatan yang terlihat di sini itu adalah jembatan Grand Island. Jembatan itu menghubungkan antara Buffalo dengan ini kota Niagara. Biasanya kalau badai salju itu sangat ekstrim, seringkali itu jembatan itu ditutup. Makanya kadangkala itu akses dari Buffalo menuju Niagara itu nyanda bisa. Karena so pasti itu pemerintah akan tutup jembatan tersebut demi kenyamanan dan keselamatan para pengendara mobil. Namun, sesaat setelah pesawat mendarat di negaranya, ia langsung merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Udara dingin menyambutnya begitu keluar dari bandara. Suhu yang jauh di bawah suhu rata-rata Indonesia membuatnya harus mengenakan jaket tebal, syal, sarung tangan, dan pakaian berlapis agar tetap hangat. Bekasi, panas, Polandia, dingin. Aku kangen Bekasi. Hello guys, welcome in cold Poland. It's -20. Dingin banget. Guys, aku mau pergi to Bekasi right now. Look guys, everywhere ice. Oh my god. Cannot even walk normal. I wanna go to Bekasi as soon as possible, guys. In Poland, at night -30, right now -20. My hands already frozen. Bekasi, panas, Polandia, dingin. Stay in Bekasi, guys. You can wearing t-shirt, not like this. Oh my god, guys. Oh, dingin asak. Melalui unggahan di media sosialnya, ia menceritakan pengalamannya dengan nada bercanda. Ia mengatakan bahwa setelah terbiasa dengan cuaca tropis Indonesia, tubuhnya seperti kaget menghadapi suhu dingin di negaranya sendiri. Bahkan, ia mengaku merindukan hangatnya cuaca Indonesia yang membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Mbak Bule yang sudah tinggal lama di Indonesia ini curhat kalau dirinya sudah nggak kuat lagi dengan udara dingin saat musim salju guys. Padahal katanya itu masih -5 derajat, yang mana itu harusnya masih terbilang normal bagi orang di sana. Tapi mungkin karena Mbak Bule sudah terbiasa dengan udara panas di Indonesia, akhirnya tubuhnya perlu adaptasi lagi saat terkena cuaca yang sangat dingin seperti itu. Gue lebih suka musim dingin, salju. Gue kan kuat. Palelo. Udah kelamaan di Indonesia gue. Udah gak kuat lagi ternyata. Padahal baru -5. Apalagi ntar -15. Dalam video tersebut, ia juga bercanda dengan mengatakan, kalau kalian orang Indonesia tidak tahan dingin, lebih baik jangan datang ke sini saat musim dingin. Tentu saja pernyataan itu disampaikan sebagai candaan, karena sebenarnya setiap negara memiliki keunikan iklim dan daya tariknya masing-masing. Fenomena ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Tubuh manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat ia berada. Selamat siang, napa ini dia kita sodeng kita PJ ketebal. Hari ini cuaca DP suhu itu -8 derajat Celcius. Ada sekitar 3 minggu lebih kita ada liburan di Indonesia, pulang kampung. Jadi napa ini kembali lagi di kehidupan nyata, kita mau lihat dulu ini budel ada kasih tinggal selama kita bepergian, yaitu Sungai Niagara. Napa ini Sungai Niagara karena DP suhu sangat dingin seperti biasa
dia sebeku kembali. Dan untuk hari ini yang terlihat itu kapal pemecah es. Mungkin besok atau lusa nanti dorang akan melakukan pemecahan ini es-es yang ada di Sungai Niagara. Dan di sekitaran Sungai Niagara ini yang kita berdiri akang ini sebenarnya adalah park. Kalau orang bilang itu taman, yaitu tempat santai atau tempat berkreasi bagi para warga yang ada di sekitaran Sungai Niagara ini. Ada yang bertanya di salah satu kitab foto, kenapa kata itu salju warna putih? Jadi salju berwarna putih itu karena struktur dari kristal es yang membentuk sehingga itu kasih pantulkan cahaya ke segala arah. Nah, pada saat cahaya itu mengenai kristal es, cahaya itu dipantulkan sehingga orang mau dapat lihat warna putih. Itu karena semua warna cahaya dipantulkan sama rata. Maka DP hasil warna putih. Atau DP kata lain, kepingan-kepingan salju itu sendiri kuat DP warna transparan atau jernih. Namun karena baku tumpuk itu kepingan salju, sehingga menciptakan itu hamburan cahaya dan membuatnya tampak warna putih makanya salju itu. Setelah beberapa waktu tinggal di daerah beriklim hangat, seseorang bisa merasa suhu dingin menjadi lebih ekstrim ketika kembali ke lingkungan yang bersuhu rendah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki keistimewaan berupa iklim tropis yang hangat sepanjang tahun. Tidak heran jika banyak wisatawan mancanegara merasa nyaman berlibur di Indonesia dan bahkan merindukan suasananya ketika kembali ke negara asal mereka. Halo, gue lama nggak lari. Ini abis mudik dari Indonesia sebulan. Gue balik lagi ke New Haven ini. Semuanya salju. It's like, sekarang kayak minus 10 degree Celsius. So, I'm all dressed up. And yeah, come with me on my run. All base layer, tracksuit, gloves. Karena gue suka pegang HP. Mile 1, look at how pretty snow is. Sekarang, I'm on mile 2. Ini anginnya sakit. I think I want to buy a face mask. Let's go. One more mile to go. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.